Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul aplikasi pemrograman pada pabrik mebel dengan menggunakan Borland C++, Boulder/SIG, dan implementasi ke database MySQL. Guna memenuhi tugas mata kuliah struktur data dan algoritma jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas yang diampu oleh Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Sebelumnya, marilah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Anissa Ulfa, NIM 20115222015. Yang kedua, Dwi Suci Insani Karimah, NIM 20115222011. Yang ketiga, Jahro Suroya Taurin, NIM 20115222013. Dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Valen Aditya Reksana, NIM 20115222017. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu sistem informasi yang dibangun dan skenarionya. Sistem informasi yang kami bangun yaitu mengenai proses pengolahan, produksi, dan penjualan yang terjadi dalam lingkungan pabrik mebel. Skenarionya sebagai berikut. Pabrik akan dibuka pada pukul 8 pagi. Pabrik memiliki gudang yang menyimpan kayu log, di mana harus dilakukan pengecekan stok. Dalam pengambilan stok harus lebih dari 60 log agar proses dapat dilanjutkan. Jika kecil dari 61 log, maka stok akan dipenuhkan menjadi 120 log. Proses selanjutnya yaitu pengolahan kayu, di mana setiap kayu log akan diubah menjadi blok kayu dan papan dengan ketentuan 1 log kayu sama dengan 4 balok kayu sama dengan 2 papan kayu. Lalu dikalkulasikan total dari masing-masing balok dan papan kayu untuk diolah ke tahap selanjutnya. Proses kalkulasi tersebut menggunakan konsep tumpukan atau stack, dan juga pada papan dan balok diperlakukan seperti struktur data array satu baris dengan ukuran 50 untuk menyimpan data. Pada proses orderan produk, yang mana akan diterapkan sistem antrian pada setiap pelanggan, lalu akan diminta jumlah orderan di setiap masing-masing produk, baik itu meja, lemari, maupun kursi. Lalu dihitung total dari jumlah orderan masing-masing produk tersebut. Proses kalkulasi tersebut menggunakan konsep antrian, dan juga pada meja, kursi, dan lemari diperlakukan seperti struktur data array satu baris dengan ukuran 50 untuk menyimpan data. Selanjutnya, bahan dari gudang akan diolah sesuai dengan jumlah orderan setiap produk, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mengolah produk menjadi satu meja diperlukan 2 papan kayu ditambah 1 balok kayu. Untuk mengolah menjadi 1 kursi diperlukan 1 papan kayu dan 2 balok kayu. Untuk mengolah untuk menjadi 1 lemari diperlukan 4 papan kayu dan 4 balok kayu. Jika stok balok dan papan kurang, maka akan diolah kembali untuk menutupi kekurangan stok. Jika stok balok dan papan berlebih, maka akan disimpan dahulu untuk diolah kembali pada orderan selanjutnya. Riwayat pelanggan yang sudah memesan akan otomatis tersimpan di database dan juga diupdate setiap adanya pelanggan baru. Setelah proses pengolahan dari setiap produk selesai, maka masing-masing produk akan dikirimkan kepada pembeli, sehingga jumlah orderan pada pabrik akan kembali 0. Proses kalkulasi tersebut menggunakan konsep antrian. Adapun proses pengiriman dilakukan sekaligus. Setelah dilakukan pengiriman, akan dilakukan cek persediaan stok barang, lalu akan disimpan di database MySQL dan akan dilakukan update barang setiap hari, yaitu sebelum toko ditutup. Baiklah, selanjutnya demo program dan kaitan dan interface program yang akan dijelaskan oleh Anissa Ulfa. Dan proses pembuatan database akan dijelaskan oleh Dwi Suci Insani Karimah. Kepada mereka dipersilakan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Insani Karimah dengan nomor BP 2011-52-2011 akan menjelaskan mengenai cara penggunaan database MySQL yang akan dikoneksikan ke dalam program C++ Blender. Di sini saya menggunakan Public Mabel sebagai program utama. Nah, sebelum itu, pastikan teman-teman semua sudah mendownload software SAMPP, yang mana SAMPP tersebut akan berguna untuk menampung data-data yang telah diinputkan. Jika sudah, pergi ke control panel di SAMPP, lalu tekan start di Apache dan juga di MySQL. Nah, untuk pergi ke localhost-nya bisa dengan search di Google Engine, localhost /phpMyAdmin, atau bisa dengan menekan admin di samping MySQL. Lalu jika sudah, pada menu basis data dapat kita buat untuk membuat tabel dari tabel yang ingin kita inputkan data-data dalam program. Di sini saya akan membuat nama Public Mabel, dan juga untuk penyortiran pilih sebagai yang general, yaitu UTF-8 General C yang ini, lalu kita buat. Nah, di sini basis data Public Mabel telah dibuat. Lalu kita pergi ke tabel ini. Di sini kita diminta untuk membuat tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel untuk stok kayu, yang mana terdiri dari 5 kolom. Lalu kita kirim, dan di sini kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu nomor, terus tanggal, terus stok kayu log, stok papan, dan juga stok balok. Nah, di sini karena nomor itu menggunakan integer, maka cukup masukkan tipe data dari masing-masing kolom itu sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan integer untuk nomor, dan varchar untuk tanggal, integer. Nah, di sini saya menggunakan panjangnya 25 semua. Nah, jika sudah, cukup tekan simpan. Nah, lalu jika ingin mengedit dari masing-masing kolom, cukup tekan lagi bagian tabel ini, dan pergi ke struktur untuk mengubah tampilannya, atau menghapus dari kolom tersebut. Nah, di sini saya akan membuat tabel satu lagi yang bernama penjualan mebel, yang terdiri dari ada 6 jumlah kolom, lalu saya kirim. Nah, di sini saya akan memasukkan sesuai kebutuhan saya, yaitu yang pertama nomor, dan tanggal, lalu lemari, meja, dan di sini nama, lalu lemari, lalu meja, lalu di sini kursi. Nah, di sini untuk nomor kita menggunakan integer, sedangkan untuk tanggal kita juga menggunakan seperti tadi varchar, dan sedangkan untuk nama juga kita menggunakan varchar, karena tipe data tersebut karakter, tapi dengan cangkupan yang lebih banyak. Sedangkan untuk integer dan juga untuk lemari, meja, dan kursi menggunakan tipe data integer. Lalu kita masukkan panjang nilainya sebanyak masing-masing semuanya adalah 25. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel yang kita inputkan tadi sudah selesai. Dan seperti tadi, jika ingin mengedit, cukup tekan tabelnya, lalu ambil struktur dan diedit. Lalu jika ingin menghapus tabel, cukup tekan hapus. Lalu jika tabel tersebut sudah bisa digunakan, kita akan lanjut ke bagian pengkoneksian dengan C++ Builder. Baiklah, untuk melakukan pengkoneksian database MySQL dengan ODBC melalui Borland C++ Builder pada program Public
pabrik mebel. Nah, di sini kan kita menggunakan software yang namanya ODBC. Yang harus dilakukan sebelum pengoneksian tersebut, pastikan teman-teman semua sudah mendownload software ODBC. Di sini saya menggunakan ODBC yang memiliki tipe ODBC 5.1 driver, lalu install ODBC tersebut. Nah, di sini jika sudah tampilannya seperti ini, cukup tekan next, lalu pastikan teman-teman semua memilih tipikal untuk setup type-nya, lalu next, lalu langsung next. Nah, ditunggu sampai proses installingnya berjalan, lalu jika sudah tampilannya seperti ini, lalu teman-teman bisa menekan finish. Nah, di sini artinya software ODBC-nya itu sudah siap digunakan. Nah, jika konektor ODBC sudah bisa digunakan, maka ketik ODBC di dalam mesin pencarian Windows, lalu double klik di pencarian teratasnya. Nah, di sini kan terdapat ODBC data source yang menghubungkan antara database MySQL dengan konektor ODBC. Di sini ada database administrator. Nah, pada user DSN, kita tambahkan software yang ingin mengkoneksikan antara program yang ingin kita koneksikan dengan database MySQL. Di sini karena kita menggunakan ODBC 5.1 driver, maka kita gunakan ini sebagai media koneksiannya. Tekan finish. Nah, di sini kita diminta untuk mengisinya. Di sini saya ingin memberi data source name-nya itu terserah. Nah, untuk server, karena kita menggunakan localhost sebagai server utama, jadi kita ketik juga localhost di sini sebagai server. Nah, untuk user, kita gunakan karena sebagai aturan di dalam device-nya itu, dalam SAMPP-nya itu kan usernya itu sebagai root, maka kita tulis root. Passwordnya kita dalam device juga kosong, jadi kita kosongkan. Nah, untuk database yang ingin kita hubungkan dengan program yang dibangun, maka kita tekan ini, pabrik mebel, sesuai dengan nama database yang telah kita buat tadi. Lalu jika sudah, tekan tes. Nah, di sini kan telah muncul pemberitahuan bahwa tes yang ODBC yang kita lakukan tadi itu sukses, jadi koneksinya telah dibuat. Lalu kita tekan OK. Oke. Nah, kita pergi ke bagian C++ builder-nya dan melihat kembali bagian Open Project. Nah, ini adalah project yang ingin kita hubungkan ke dalam database MySQL. Lalu tambahkan Ado connection yang ini. Karena kita menggunakan dua tabel di dalam database, jadi kita menggunakan koneksi pun dua, dan untuk sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu ini adalah Ado connection, yang mana kita dapat peroleh di bagian menu Ado connection, dan juga kita tambahkan Ado table dan juga Ado query di sini. Sedangkan ini kita peroleh dari data access yang pada menu data access kita ambil data source. Nah, untuk ini kita ambil pada data controls yang fungsinya nanti saat kita menginputkan data-data ke dalam database, data-data ke dalam program, otomatis di database juga muncul di sini. Jadi kita perlu DB grid untuk menampilkannya. Nah, sebelum kita pergi ke codingan, kita harus mengatur bagian Ado connection-nya terlebih dahulu, di mana pada Ado connection-nya, ketika kita ketik sekali, terdapat pada bagian object inspektornya,
yang mana kita harus membuat connection string terlebih dahulu. Tekan titik 3 ini. Nah, di sini karena kita harus menekan tombol build untuk membangun koneksi tersebut. Lalu kita karena ingin menggunakan pengoneksian tadi dengan data source name-nya itu terakhir, jadi saya masukkan di sini terakhir. Lalu tekan test connection. Jika ada pemberitahuan dari Microsoft Data Link itu test connection itu telah sukses, lalu kita ketik OK, lalu kita tekan OK. Nah, berarti hubungan koneksi antar yang telah dibuat dalam Adobe koneksinya sudah jalan, lalu kita tekan OK. Nah, jangan lupa kita harus memilih false di bagian login prompt, yang mana itu berfungsi untuk ketika saat menginputkan data dari program tidak perlu login dari database-nya. Jadi kita buat false. Nah, pada bagian Adobe Table yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pada connection-nya kita pilih untuk connection Adobe Connection 1 dan juga karena ini terhubung dengan bagian table pertama yaitu tabel yang bagian penjualan mebel, lalu kita pilih bagian penjualan mebel. Nah, jika sudah, kita kembali ke bagian active. Nah, di bagian active-nya ini, agar kita ingin menampilkan tampilan database yang telah diinputkan tersebut, kita harus pilih bagian true. Nah, nanti otomatis akan terisi di sini. Sudah true, berarti kita lanjut ke bagian Adobe Query. Pada Adobe Query, kita pilih connection itu terhadap Adobe Connection 1. Sedangkan untuk data source-nya, kita ambil di bagian dataset-nya itu kita hubungkan dengan Adobe Table 1. Lalu untuk bagian di bagian DB Grid, kita pilih data source-nya itu kita hubungkan terhadap data source 1. Lalu jika ingin mengedit dari tampilan dari DB Grid ini, kita cukup tekan 2 kali. Nah, di sini kan terdapat bagian nomor, tanggal, nama, lemari, meja, dan lain-lain. Jadi jika ingin mengedit panjang ukuran dari lebar tabel, pilih bagian kolom yang mana ya, lebar kolom maksud saya, pilih bagian masing kolom-kolom itu yang mana yang ingin diedit. Misalnya nomor, jika teman-teman ingin merubah bagian ini, tekan di bagian font, tambah. Nah, di sini bisa diedit bentuk ukuran dari tulisan maupun defaultnya seperti mana, dan juga ukuran dari size-nya. Dan selain itu bagian stylenya juga bisa diedit di bagian sini, apakah tulisannya mau italic atau lain-lain. Dan white-nya di sini untuk lebar dari kolom itu. Nah, di bagian field name-nya ini kita bisa merubah sesuai kehendak kita. Di sini karena ada nomor, berarti yang kita akan edit itu adalah field name yang nomor. Nah, jika teman-teman ingin mengedit bagian kolom, jika ingin merubah tanggal, cukup ubah bagian dari title, tekan tanda plus di sebelah kiri title, lalu bagian caption cukup diubah, misalnya tanggalnya ingin huruf besar semua, jadi kita bisa ubah tanggal. Nah, pasti akan otomatis di bagian sini juga berubah karena di caption. Jadi karena saya lebih prefer ke tanggal yang dimana huruf awalnya saja yang besar. Jadi begitu cara untuk mengubah tampilan di dalam DB Grid.
untuk memperindah view tampilan dari data user yang telah diinputkan tadi. Lalu jika hal tersebut sudah, lalu kita lakukan hal yang sama pada Adobe Connection 2, yang mana pada Adobe Connection 2 ini di bagian sama dengan Adobe Connection pertama, tetapi untuk Adobe tabelnya, karena dia dihubungkan pada tabel pertama yaitu tabel mebel kayu, maka kita hubungkan ke database yang mana terdapat tabel mebel kayu. Lalu dengan cara yang sama, dan untuk Adobe Query 2-nya juga dihubungkan dengan Adobe Connection 2, dan untuk Adobe data source-nya kita hubungkan dengan Adobe Table 2. Dan juga jangan lupa untuk pada Adobe Table-nya, karena di connection ke Adobe Connection 2, kita harus membuat active true agar nanti tampilan database-nya itu sudah masuk terinputkan di sini. Nah, karena sudah bisa, coba kita run dulu. Karena sudah jalan, kita lanjutkan untuk memperoleh codingan, untuk membuat codingan di dalam program agar program tersebut dapat menyimpan maupun memanggil data dari database tersebut. Pertama, kita tinjau dulu di bagian simpan, karena data pelanggan ini terkait terhadap tabel di penjualan mebel tersebut atau tabel di atas ini. Lalu kita klik 2 kali tombol yang diinginkan. Nah, langsung menuju ke program yang telah dibuat pada button tersebut. Nah, di sini terdapat penyimpanan data pelanggan ke dalam MySQL pada tabel penjualan mebel. Nah, yang mana di dalam tersebut pada Adobe Query itu, karena kita membuat connection string. Nah, di sini infonya false, lalu data source-nya itu terakhir karena kita membuat nama database-nya itu terakhir. Lalu kita pergi ke Adobe Query 1, yang mana kita tambahkan untuk menginputkan pada penjual mebel, yaitu nomor, tanggal, nama, lemari, meja, kursi. Lalu kita buat edit 15 teks, yang mana untuk pada bagian edit 15 adalah yang ini 14, dan sedangkan yang ini adalah edit 4. Nah, di sini karena kita values dari nilai maksudnya itu tuh untuk kolom nomor, maka values yang akan dimasukkan yaitu pada edit 15 berupa teks. Begitu untuk tanggal yang akan dimasukkan dari edit 13, nama pada edit 14, dan edit 17 untuk lemari, meja, kursi, dan selanjutnya. Lalu execute fungsi dari SQL pada Adobe Query 1. Lalu kita set fokus pada edit 15 untuk menginputkan pelanggan selanjutnya setelah pelanggan sebelumnya itu telah diinputkan. Lalu buat codingan dengan form create atau cinder, yang mana pada baris ini berfungsi untuk memanggil form create. Nah, lalu kita lanjutkan untuk bagian pengurutan data pelanggan, yang mana berdasarkan kolom nomor secara descending di MySQL untuk tabel penjualan mebel. Jadi di sini kita masuk ke bagian Adobe Query 1, yang mana SQL, lalu kita tambahkan select from bagian penjualan mebel itu adalah tabel yang ingin diurutkan kolom-kolomnya, lalu kita urutkan berdasarkan nomor secara descending atau secara secara menurun. Lalu kita execute fungsi Adobe Query-nya, lalu kita jika inputan data telah disimpan, maka akan muncul pesan data pembeli berhasil disimpan. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita menampilkan data dari tabel mebel kayu berdasarkan kolom nomor yang bernilai paling besar. Maksudnya di sini adalah ketika kita
memilih dari tabel mebel kayu di mana kolom nomor itu terdapat pilihan dari nilai yang paling besar dalam kolom nomor tersebut sebagai dari nomor dari tabel dari mebel kayu. Nah, selanjutnya itu menampilkan tanggal di edit 13. Edit 13 itu adalah ini. Di sini akan menampilkan tanggal sesuai yang disimpan sebagai string pada variabel tanggal tersebut. Lalu tanggal tersebut sama dengan ado carry 2, lalu dibentuk dalam file by name-nya tanggal dengan tipe data string atau sebagai string. Lalu kita buat edit 13 itu text sama dengan date. Nanti otomatis terdapat tanggal yang mana jika kita melakukan penginputan simpan data tadi akan menyesuaikan dengan tanggal yang saat kita menginputkan data. Lalu kita lanjut ke button 8. Button 8 itu adalah bagian di sini untuk simpan stok persediaan dari pengecekan stok maupun pengolahan kayu. Kita klik 2 kali. Nah, di sini terdapat berfungsi sebagai penyimpanan data stok ke dalam MySQL pada tabel mebel kayu. Yang mana di sini seperti sebelumnya karena kita menggunakan tabel DB grid yang kedua, otomatis kita menggunakan Ado connection yang kedua. Lalu maka di sini kita menggunakan Ado query yang kedua dengan connection string tetap dengan dengan connection terakhir. Lalu dengan data source-nya yang sama dengan terakhir. Lalu kita pada SQL-nya itu kita tambahkan untuk menginputkan bagian pada tabel mebel kayu yang terdiri dari kolom nomor, tanggal stok kayu log, stok papan maupun stok balok, yang mana bernilai untuk nomor akan diinputkan edit 16 berupa data teks. Begitu dengan selanjutnya. Lalu Ado query 2-nya akan otomatis di-execute bagian SQL, lalu kita lanjutkan ke bagian pengurutan data stok berdasarkan kolom nomor secara descending di MySQL untuk tabel mebel kayu. Nah, di sini kan pada Ado query 2-nya itu kita urutkan secara descending dengan menambahkan pilihan dari tabel mebel kayu yang diurutkan atau order by kolom nomor secara descending. Jadi sintaksnya seperti ini, lalu di-execute SQL-nya, lalu kita edit 16 set focus, dan kita buat pada form create atau sender, memanggil form create, dan kita ke button 15, klik sender, atau memanggil button 15. Button 15-nya, ya karena dia otomatis menyimpan stok kayu, papan, balok pada tanggal itu, lalu maka otomatis akan memanggil dari tombol 15 atau tombol yang stok ini. Lalu lanjut. Nah, setelah itu terdapat kita buat form create, yang mana form create ini awal mulanya kita buat dari klik sembarang pada T-form 1 ini, lalu ambil bagian events, terdapat pada bagian event ini terdapat dalam submenu on create. Karena kita ingin membuat form create, maka kita pilih scroll paling bawah, terdapat ada kata form create. Lalu karena kita ingin mengisikan codingan di dalam form create, lalu kita ketik 2 kali. Nah, otomatis nanti di sini sudah ada bagian form create-nya. Nah, apa sih fungsi form create itu? Fungsinya itu akan berisi sintak yang mana terdapat dari tiap-tiap penyimpanan data ke dalam MySQL yang akan ditampilkan pada Ado Table. Jadi di sini Ado Table-nya itu akan diaktifkan yang pertama dinonaktifkan lalu diaktifkan, dan begitu juga untuk Ado Table kedua.
Lalu pada bagian pada bagian button 12 itu adalah bagian check stop. Button 12 bagian check stop. Nah, bagian ini adalah sintak untuk pengaturan button, sedangkan untuk pengaturan dari MySQL-nya dimulai dari sini, yang mana fungsi dari ini dari sintak ini adalah untuk menampilkan data dari tabel mebel kayu berdasarkan kolom nomor yang bernilai paling besar. Jadi kita ambil di dalam, karena kita menggunakan tabel mebel kayu, otomatis menggunakan DB Grid kedua dan Ado Connection 2 dan juga Ado Query 2. Jadi pada SQL-nya itu ditambahkan pilih dari tabel mebel kayu, di mana nomor dipilih dari nilai yang paling besar. Lalu dipilih dari tabel mebel kayu, dan Ado Query 2-nya itu akan fungsinya dibuka. Lalu untuk menampilkan data di sini, karena kita sudah numbernya sudah kita beri increment, maka dari number tadi kita tambahkan dari number tadi kita tambahkan dalam bentuk field by name-nya nomor sebagai as integer, karena nomor itu kita masukkan ke dalam tabel kita, sintak num itu dalam kolom nomor, sedangkan untuk sintak jbalok itu dalam stok balok dan tipe datanya integer, gudang dalam stok kayu log dan tipe data integer, sedangkan jpapan itu adalah variable untuk stok papan yang mana bertipe integer. Lalu untuk fungsi untuk dari menampilkan data dari tabel penjual mebel berdasarkan kolom nomor yang bernilai paling besar, maka karena penjual mebel, maka kita kembali lagi ke Ado Query 1, yang mana SQL-nya itu kita tambahkan untuk pilih dari tabel penjual mebel, di mana kolom nomor kita pilih berdasarkan nilai yang paling besar, dan sebagai kolom nomor itu dari penjualan mebel atau data dari tabel dari penjual mebel. Lalu kita lanjutkan, untuk nomor itu termasuk ke field by name nomor dan memiliki tipe data sebagai integer. Nah, lanjut untuk bagian button 15 dikarenakan akan terhubung juga dengan edit 13 yang berisikan data tanggal, yang mana menampilkan tanggal sesuai dengan tanggal pada device. Lalu dilanjutkan untuk menampilkan data dari tabel mebel kayu, yang mana berdasarkan kolom nomor yang bernilai paling besar. Di sini terlihat karena menggunakan tabel mebel kayu, maka terdapat pada Ado Query 2 atau DB Grid kedua, yang mana SQL-nya itu akan ditambahkan pilihan dari tabel mebel kayu, di mana kolom nomor dipilih berdasarkan bernilai yang paling besar. Lalu seperti tadi untuk variable num yang telah dideklarasikan increment, pada Ado Query 2 itu field by name-nya itu sama dengan untuk nomor dan memiliki tipe data sebagai integer. Nah, untuk jbalok, field by name-nya stok balok dengan tipe integer, dan gudang stok kayu log dengan tipe data integer, dan tanggal dengan field by name tanggal menggunakan tipe data string, dan jpapan dengan field by name-nya itu untuk stok papan dengan tipe datanya itu as integer atau dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu kita fokus ke bagian, karena edit 13 kita tulis lagi teks sama dengan tanggal, dan begitu untuk edit teks Japan dan edit 2-nya itu teks sama dengan gudang, untuk memasukkan nilai untuk memanggil nilai dari dalam database dan ditampilkan ke dalam program. Lalu untuk Ado Query 1
Yang ini kita buat fungsi SQL-nya clear, sehingga dapat pada SQL-nya itu kita tambahkan lagi, pilih dari tabel penjual mebel yang mana kolom nomor dipilih berdasarkan nilai yang paling besar dari tabel penjual mebel. Lalu untuk variabel nomor, untuk bagian field by name-nya itu untuk kolom nomor di setting sebagai integer. Lalu ada 13-nya text date. Baiklah, sekian rasanya untuk codingan di dalam programnya, dan juga jangan lupa untuk memastikan pada bagian ada query-nya ini kita scroll bagian object inspektornya ke bawah sampai habis, bagian properties. Nah, di sini kan terdapat SQL, submenu SQL, dan di sini test string. Nah, jadi kita klik tombol titik 3 ini terlebih dahulu. Nah, karena kita ingin mengurutkan dari data table tadi sesuai dengan descending, maka kita tulis di sini select dari karena ini ada query 1 yang mana terhubung dengan data tabel penjual mebel, maka kita buat select bintang from penjual mebel, data penjual mebel yang di order by atau diurutkan berdasarkan kolom nomor secara descending. Jika teman-teman ingin mengurutkannya secara ascending, cukup mengganti tulisan DSC atau descending ini dengan ASC. Nah, jika teman-teman ingin mengurutkan berdasarkan tempat yang misalnya tanggal, nama, atau lain, cukup menggantikan bagian nomor ini dengan kolom yang ingin diurutkan. Atau bisa juga dengan menggantikannya dengan nomor, maksudnya dengan angka, karena nomor itu adalah kolom pertama, maka kita cukup menulisnya dengan 1. Jika ingin mengurutkan kolom lemari, di sini kolom lemari itu terletak dari sebagai nomor 4, nomor keempat, maka kita order by 4 untuk menyatakan urutan pada kolom lemari. Kita kembali lagi ke bentuk, karena saya ingin mengurutkannya berdasarkan nomor, maka kita urutkan lagi ke nomor. Oke. Nah, begitu juga dengan untuk Edo table 2. Edo table 2 juga kita cek bagian object inspektornya pada Edo query 2 kita cek bagian object inspektornya di SQL. Begitu juga kita akan mengurutkan pada data tabel mebel kayu berdasarkan nomor. Dan jika ingin mengubah atau men-setting seperti yang saya bilang tadi, cukup menggantinya di sini, dan juga jangan lupa mengganti codingan di dalam program tersebut. Nah, untuk mencek di bagian sini, jangan lupa kita untuk menambahkan SQL. Nah, di sini kan karena kita ingin mengurutkan secara descending di bagian database-nya, kita juga perlu untuk pada bagian SQL-nya pada bagian SQL kita perlu menambahkan sintaks agar penginputan data dalam database tersebut berjalan secara descending, karena kita ingin mengurutkan secara descending. Lalu kita tulis select. Ingat, perhatikan dalam MySQL, terus perhatikan bagian huruf besar dan yang kecil. Yang akan diurutkan berdasarkan kolom nomor. Lalu di sini kita membuatnya descending, yang mana artinya menurun, dan jika teman-teman ingin mengurutkan secara ascending, cukup menuliskannya ASC pada bagian descending ini.
Dan untuk mengubah kolom bagian mana yang ingin diurutkan, cukup mengubah bagian nomor dengan nama kolom lainnya. Lalu jika sudah, kita klik kirim. Nah, di sini akan berhasil jika dari tampilan ini tidak ada warna merah, berarti sintak yang kita masukkan tadi berhasil, dan kita lakukan juga hal yang sama untuk pada SQL di tabel penjual mebel. Kita masukkan lagi, select from di sini karena sesuaikan nama tabelnya. Dan diurutkan berdasarkan nomor dan diurutkan secara descending. Lalu klik kirim. Nah, di sini tampilannya berhasil dengan sintaks tersebut. Lalu kita masukkan kita coba ke bagian jalankan program terlebih dahulu. Untuk mengujinya, kita cukup coba-coba terlebih dahulu apakah sintak yang kita masukkan tadi itu cukup, apakah benar atau tidak. Nah, kita misalkan masukkannya namanya sembarang saja terlebih dahulu, yang mana memilih pelanggan memilih lemari 1, simpan. Nah, di sini otomatis simpan. Lalu kita lanjutkan namanya, klik OK, lalu masukkan inputan barangnya, OK, lalu simpan. Nah, cukup 2. Nah, untuk mencek bagian penyimpanan stok, kita harus tekan dulu terlebih dahulu bagian olah dan kirim produk. Lalu jika ingin menutup toko, selalu ingat untuk simpan stok. Kita akan mencek terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah masuk pada tampilan di view T-formnya ini terurut secara ascending, karena pada panah ini juga terlihat bahwa itu adalah inputan dari masing-masing masing-masing pelanggan berdasarkan tanggal, yang mana dalam tabel ini diurutkan secara ascending, tetapi tetap sama saja dengan bagian yang di dalam. Pada kontingennya kita buat di descending karena kita memfokuskan pada bagian database-nya yang akan terurut secara descending. Dapat dilihat dari kita pergi terlebih dahulu ke bagian localhost PHP MyAdmin-nya, lalu kita refresh. Nah, di sini kan terlihat bahwa untuk pabrik mebelnya, nah di sini kan karena kita sudah menginputkan data ke dalam database tersebut, maka di sini akan aktif tombolnya, yang mana jika kita akan memilih kosongkan akan terhapus seluruh data yang telah kita inputkan. Dan jika datanya kosong, maka warna dari database ini adalah warna abu-abu, tidak berwarna biru. Nah, jika kita ingin mencek apakah data tersebut masuk, nah di sini untuk bagian stok, sedangkan untuk bagian data mebelnya, nah di sini sudah terurut secara descending. Jadi sintak yang kita masukkan untuk penurutan descendingnya sudah berhasil. Jadi sekian dari yang saya sampaikan mengenai cara pengoneksian antara database MySQL dengan menggunakan ODBC pada program Borderline C++ Builder. Baik, selanjutnya itu saya Nisa Ulfa akan menjelaskan mengenai user interface dan menemukan program. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai user interface-nya. Pertama, di sini di sistem informasi pabrik mebel ada beberapa komponen yang kami gunakan. Pertama itu ada label. Label ini digunakan untuk memberikan teks atau tulisan ke dalam sebuah aplikasi agar user mengerti maksud dan tujuan aplikasi tersebut. Nah, contohnya itu seperti untuk pemberian judul, seperti ini, pabrik mebel, dan proses-prosesnya ini. Selanjutnya itu ada edit. Edit ini merupakan
komponen yang digunakan untuk inputan dalam sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada button. Button ini digunakan untuk membuat tombol, atau jika tombol ini kita klik, maka akan ada suatu perintah yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya itu ada combo box. Nah, combo box ini digunakan untuk menginputkan satu buah pilihan di antara pilihan yang ada. Selanjutnya itu ada list box. List box ini digunakan untuk menampilkan item atau inputan user, dan juga dapat berfungsi untuk membuat atau menampilkan daftar pilihan, dan hanya satu pilihan saja yang dapat dipilih. Nah, selanjutnya yang terakhir ada memo. Memo ini digunakan untuk menampilkan tulisan berupa memo kepada user. Nah, selanjutnya itu untuk prosesnya. Pertama itu kita akan melakukan pengecekan stok. Di sini kita akan menginputkan stok. Ketika stoknya kecil dari 60, maka akan muncul pesan stok kurang atau ayo tambahkan lagi. Nah, setelah itu kita akan mencukupkan stok. Stok akan dikatakan penuh apabila gudangnya sama dengan 120. Nah, ketika stok sudah sama dengan 120, maka akan muncul pesan stok kayu log sudah penuh. Nah, selanjutnya pengolahan kayu log. Untuk pengolahan kayu log ini, maka kayu log ini akan diolah menjadi balok atau papan. Di sini digunakan sistem tumpukan. Ketika jika user menginputkan kayu log yang akan diolah misalkan 50 buah, maka B sama dengan X kurang 1. Di sini X kurang 1 ini berarti 50 kurang 1 sama dengan 49. Kenapa 49? Karena array menghitung indeks dimulai dari 0, sehingga perlu dikurang 1 pada sintak ini. Nah, balok-balok tersebut akan disimpan di dalam array balok. Begitu juga dengan papan tersebut akan disimpan di dalam array papan. Nah, karena menggunakan sistem tumpukan, maka kayu log yang diolah terakhir maka akan disimpan di tumpukan paling atas, sedangkan kayu log yang diolah pada urutan pertama maka akan disimpan pada tumpukan terbawah. Nah, untuk setiap balok, untuk setiap kayu log yang diolah menjadi balok akan menghasilkan 4 balok, sedangkan untuk setiap kayu log yang diolah menjadi papan maka akan menghasilkan 2 papan. Nah, selanjutnya yaitu untuk orderan dan pengiriman produk. Di sini kita akan menginputkan nama pelanggan. Nah, setelah menginputkan nama pelanggan, maka nama pelanggan akan muncul pada list box ini. Nah, setelah itu untuk jumlah orderan, di sini ada 3 pilihan mebel, yaitu lemari, meja, dan kursi. Nah, di sini anggap saja seorang pelanggan A akan memesan 5 meja, maka meja tersebut akan disimpan di dalam array meja dengan jumlah 5. Nah, di sini maka akan muncul meja sama dengan 5 pada list box ini. Nah, setelah itu karena untuk pengorderan ini digunakan sistem antrian, sehingga untuk pelanggan yang memesan pertama maka akan dilayani pertama, sedangkan pemesan terakhir maka akan dilayani terakhir. Nah, begitu juga untuk penyimpanan jumlah orderan maka akan dimulai dari indeks 0. Maka jika pelanggan pertama memesan maka meja 0 sama dengan X jumlah pesanannya. Begitu juga untuk lemari dan kursi. Nah, untuk jumlah maksimal produksi mebel per hari yaitu 20 untuk meja, 20 untuk kursi, dan juga 20 untuk lemari. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengolahan produk. Di sini kita akan mengolah lemari, meja, dan kursi yang telah diorder oleh pelanggan tadi. Setiap mengolah produk, misalkan saja kita mengolah meja, maka akan terjadi pengurangan jumlah balok dan kayu. Pengurangan jumlah balok dan kayu ini akan dimulai dari pengurangan dari tumpukan teratas. Karena kita menggunakan sistem tumpukan. Nah, selanjutnya apabila
pengolahan ini sudah dilakukan semuanya, pengolahan produk yang dipesan sudah diolah semuanya, maka akan muncul pesan seluruh orderan meja atau kursi atau lemari telah selesai diproduksi. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan produk yang telah selesai diproduksi tersebut. Di sini kita akan mengirimkan untuk antrian yang pertama. Untuk pelanggan pertama, maka akan dikirimkan pesannya tadi, meja, kursi, atau lemari. Maka pelanggan pertama akan menerima barangnya pertama dan pelanggan terakhir akan menerima barangnya terakhir. Nah, setelah melakukan pengiriman barang, maka kita akan menyimpan data stok pada database di sini. Setelah itu kita akan menutup pabrik mebel. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Nah, di sini pertama kita perlu membuka pabrik mebel. Setelah itu akan muncul pesan pabrik mebel sudah dibuka, hanya melayani pesanan pre-order dan akan tutup pukul 4. Setelah itu kita perlu, sebelum itu di sini akan muncul tanggal pada hari tersebut. Karena tanggal hari ini itu tanggal 14, maka akan muncul tanggal 18. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan stok. Setelah kita inputkan stok 20, maka muncul pesan stok kurang dan ayo tambahkan lagi. Setelah itu kita akan mencukupkan stok menjadi 120. Akan muncul pesan stok kayu log sudah penuh. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan kayu log. Misalnya 30 kayu log untuk balok dan 50 kayu log menjadi papan. Nah, di sini dilakukan menggunakan sistem tumpukan, sehingga kayu log yang diolah terakhir maka akan berada pada tumpukan terakhir. Dan setiap satu kayu log akan menghasilkan 4 balok, dan untuk satu kayu log menghasilkan 2 papan, sesuai yang ada di memo ini. Selanjutnya kita akan melakukan order pelanggan. Di sini kita inputkan nama pelanggan. Nah, setelah itu kita inputkan jumlah orderan. 2 meja dan 1 kursi, 1 lemari. Oke, dan simpan. Akan muncul pesan data pembeli berhasil disimpan. Setelah itu untuk pelanggan kedua, B, inputkan 1 lemari, 2 meja dan 1 kursi. Setelah itu simpan. Data pembeli berhasil disimpan. Untuk pelanggan ketiga saja Kiki, oke, dan 2 kursi, tidak ada lemari, dan juga 1 lemari dan simpan. Pembeli berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengolahan dan pengiriman produk. Nah, di sini kita akan mengolah meja, pengolahan. Nah, setelah mengolah akan dilakukan pengurangan jumlah balok dan papan. Dilakukan pengurangan dari tumpukan teratas. Di sini yang awalnya 4 menjadi 2, dan di sini yang awalnya tumpukannya berjumlah 100 menjadi, yang awalnya berjumlah 100 menjadi 96 buah setelah berkurang. Setelah itu kita lanjutkan kursi, oke, lemari. Nah, akan muncul pesan jika lemari telah selesai diolah, muncul pesan lemari telah selesai produksi. Untuk kursi, oke. Nah, setelah orderan kursi telah selesai diproduksi, dan meja, nah, selesai. Seluruh orderan meja telah selesai diproduksi. Jumlah balok dan papan akan berkurang sesuai dengan jumlah dari mebel yang telah diproduksi. Setelah itu kita akan melakukan pengiriman meja.
Nah, karena mau digunakan sistem antrian, maka karena kita mengirimkan meja, maka akan dikirimkan untuk pelanggan pertama itu Anissa dan telah berkurang menjadi 0. Nah, setelah itu kita kirimkan kursi. Nah, akan berkurang dan menjadi 0. Kita kirimkan lemari, kurang menjadi 0. Itu juga selanjutnya kita kirimkan kepada pelanggan kedua yaitu AD, akan berkurang menjadi 0. Meja berkurang menjadi 0 dan kursi kurang menjadi 0. Dan untuk pelanggan ketiga, kursi berkurang menjadi 0, juga kita kirimkan lemarinya dan berkurang menjadi 0. Setelah itu akan muncul pesan seluruh orderan lemari telah selesai dikirim. Nah, karena orderan telah selesai dikirim, maka kita perlu melakukan penyimpanan di dalam database penyimpanan stok. Nah, di sini akan disimpan dari data yang tersisa. Ini total kayu yaitu 40 dan stok papan 76 dan stok balok 96. Setelah itu kita akan menutup pabrik mebel. Dan akan muncul pesan pabrik mebel sudah tutup dan akan dibuka kembali esok hari pada pukul 8. Oke. Nah, jika kita menjalankannya lagi, nah di hari besok misalkan kita buka lagi, oke. Nah, di sini data yang telah tersimpan tadi akan muncul. Data yang telah tersimpan di database tadi akan muncul, yaitu total kayu lognya itu 40, stok papannya itu 76, dan stok balok itu 96. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.